nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh, Pak. Tapi hawa nafsu ini kita bisa perangi. Yang pertama yaitu cara memerangi hawa nafsu yaitu dengan mujahadah. Diperangi itu yang tadinya pelit. Nah, besok-besok punya uang sedekahkan. Diperangi itu. Kalau udah pelit kan kita ngambil uang 2.000 aja susah, Pak ya. 2.000 aja susah kalau udah pelit, Pak. Kenapa? Yang didorong oleh nafsu amarah. Tapi kita paksakan, ini 2.000 harus keluar hari ini. Kita sedekahkan, infakkan hari ini. Nah, sudah terbiasa nanti naik 5.000. Sudah terbiasa nanti naik 10.000. Sudah terbiasa nanti naik 20.000. Kalau sudah terbiasa, tangan ini akan ringan mengodok kantong uang yang ada di dalam kantong. Nah, jadi mujahadah itu diperangi, Pak. Ataupun jahlu, bodoh, malas ngaji, paksakan. Meninggal di jalan, insya Allah husnul khotimah. Nah. Ataupun wal ghibatu. Hari ini kita sering membicarakan orang lain, besok tahan kunci mulut ini. Ataupun ria, ingin dilihat oleh orang lain ketika kita beramal. Ketika kita beramal salat, suara yang kita lantunkan, ruku yang kita rukukan, sujud yang kita sujudkan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi yang pertama yang harus kita lawan dengan cara mujahadah. Diperangi hawa nafsu ini. Oh, itu luar biasa susahnya, Pak. Mujahadah itu susah sekali. Sangat susah. Tapi kita sedikit demi sedikit. Lalu yang kedua, tazkiyatun nafs. Yang kedua itu membersihkan jiwa kita dengan cara riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara tafakur. Maka sering-sering tafakur, Pak ya. Tafakur itu berpikir sambil mengingat Allah, itu namanya tafakur. Bukan melamun, Pak, tapi melihat sebagian daripada kekuasaan Allah. Masya Allah, ketika datang kita mengunjungi laut, kita tafakur, tadabur, tasyakur. Ini air yang begitu banyak. Bagaimana kalau air laut ini tumpah ke daratan? Nah, lihat buih-buih busa, ombak yang terhempas ke dalam pasir, ke sisi pantai. Banyak buih-buihnya yang menimbulkan ketika hempasan air itu. Maka ketika tafakur, Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, melihat buih di lautan itu banyak, masih banyak dosa kita daripada buih ini. Nah, itu namanya tafakur. Jadi mengingat diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara untuk melawan hawa nafsu ketika seseorang sudah mujahadah, ketika seseorang sudah membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk yang sudah disebutkan tadi, maka yang terakhir, yang ketiga adalah taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, tobatlah kalian semua. Jami'an dengan seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, hei orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, yakin kau akan menjadi orang-orang yang bahagia. Arti tobat itu adalah dari yang tadinya salah menjadi benar. Dari yang tadinya sering membicarakan orang lain, mulai mengunci mulutnya, tidak membicarakan keburukan orang lain. Dari yang tadinya pelit menjadi ringan tangan. Dari yang tadinya bodoh sering mengaji. Dari yang tadinya ria menjadi ikhlas ibadah. Dari yang tadinya sering berbohong, maka sekarang menjadi orang-orang yang jujur. Nah, ketika seseorang sudah mujahadah memerangi hawa nafsu, sudah tazkiyatun nafs dan sudah bertobat, timbulnya adalah ikhlas. Dan didorong hawa nafsu itu karena seseorang selalu banyak makan. Maka cara mengendalikan hawa nafsu yang lainnya adalah sedikit berbicara yang tidak manfaat, Pak.
Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga ini sering berpuasa, sedikit makan. Nah, yang kalau tiga nih kayaknya susah nih Pak ya, karena kita sering banyak makan ya Pak. Nah, itulah Pak ya, cara-cara mengendalikan hawa nafsu. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan saja kajian pada pagi hari ini dari makalah yang diceritakan oleh ulama, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid. Satu, kita harus membuang rasa di dalam diri kita. La fa'ila illallah, tidak adalah pekerjaan yang kita kerjakan terkecuali itu semua atas dasar pekerjaan Allah. Yang kedua, yang harus kita ketahui pada pagi hari ini, di dalam diri kita ada nafsu. Yang mana nafsu ini yang harus kita kendalikan, Pak. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, maka nafsu ini akan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli ibadi, wahai hambaku, masuklah. Fadkhuli ibadi wal jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kalau seseorang sudah memiliki nafsu yang tenang, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah dengan dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Cara mengendalikan hawa nafsu yang sudah disebutkan tadi, dan semoga kajian pada pagi hari ini dengan judul Mujahadatun Nafsi, memerangi hawa nafsu yang harus kita perangi, yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Ya Pak ya, dari dua nafsu itu yang harus kita perangi, yang harus kita jauhi dengan